Yesus Kristus menurut Lukas pasal 20 ayat 27 sampai dengan 38. Beberapa orang Saduki yang menyatakan bahwa tidak ada kebangkitan datang kepada Yesus dan bertanya kepadanya, "Guru, Musa menuliskan perintah ini untuk kita. Jika seseorang yang mempunyai saudara laki-laki mati, sedangkan istrinya masih ada, tetapi ia tidak meninggalkan anak, saudaranya harus mengawini perempuan itu dan memberi keturunan bagi saudaranya itu. Ada 7 orang bersaudara. Yang pertama mengawini seorang perempuan lalu mati tanpa meninggalkan anak. Lalu perempuan itu dikawini oleh yang kedua dan oleh yang ketiga, dan demikianlah berturut-turut oleh ke-7 saudara itu. Mereka semuanya mati tanpa meninggalkan anak. Akhirnya perempuan itu pun mati. Pada waktu kebangkitan, di antara mereka siapakah beristrikan perempuan itu? Sebab ke-7-nya telah beristrikan dia." Jawab Yesus kepada mereka, "Orang-orang dunia ini kawin dan tidak dikawinkan, tetapi mereka yang dianggap layak untuk mendapat bagian dalam dunia yang lain itu dan dalam kebangkitan dari antara orang mati tidak kawin dan tidak dikawinkan. Mereka tidak dapat mati lagi, sebab mereka sama seperti malaikat-malaikat, dan mereka adalah anak-anak Allah, karena mereka telah dibangkitkan. Tentang bangkitnya orang-orang mati, Musa telah memberitahukannya dalam cerita tentang Semak Duri, di mana ia menyebut Tuhan sebagai Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Ia bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup, sebab baginya semua orang hidup." Beberapa ahli Taurat menanggapi, "Guru, jawabmu itu tepat sekali." Sebab mereka tidak berani lagi menanyakan apa-apa kepada Yesus. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pernahkah saudara mencoba menjelaskan konsep internet kepada orang tua kita, ke orang tua saudara? Pernah nggak dijelaskan? Pernah coba? Hasilnya bagaimana? Bingung ya toh? Orang tua kita mana tahu hal-hal semacam itu. Apalagi tentang streaming video, ya. Apa itu streaming, malah bingung. Handphone saja kita coba membelikan yang bagus, malah nggak bisa dipakai karena kebingungan. Dan ini juga yang saya alami. Mertua saya lebih senang HP yang penting bisa buat telepon dan terima SMS. Jadi tidak usah pakai WA dan tidak perlu video call karena memang tidak bisa. Mau diajari seperti apapun ternyata sulit. Nah, saya juga melihat beberapa hal tentang radio. Radio itu kan buat kita kan sesuatu yang gampang gitu ya. Tetapi untuk sebagian orang, ketika radio itu tombolnya sudah makin banyak, makin tidak ngerti bagaimana cara memakainya. Padahal kita semua tahu
teknologi semakin baru, semakin gampang dipakai. Memang kalau rusak harus ganti baru ya, karena barangnya sulit untuk diperbaiki, biasanya nyambung kemana-mana. Nah demikianlah Bapak Ibu, cerita ilustrasi ini kita menggambarkan dengan situasi Tuhan Yesus saat itu. Situasi di mana Tuhan Yesus berhadapan dengan orang Saduki. Orang Saduki ini keturunan Imam Sadok. Jadi kalau ada beberapa kelompok begitu orang Israel pada waktu itu, ada orang Eseni gitu ya, kelompoknya Petrus, ada orang Saduki, ada ahli Taurat, ada orang Farisi. Ini kelompok-kelompok yang berbeda. Nah orang Saduki ini secara umum semuanya itu tidak percaya akan kebangkitan orang mati. Lalu bagaimana Tuhan Yesus menjelaskan ke mereka? Sebab mereka memberikan penggambaran, dia mengambil contoh kehidupan sehari-hari tentang perkawinan. Ilustrasi, ada seorang perempuan yang menikah sampai 7 kali. Nah Tuhan Yesus kemudian menjelaskan, jangan terbatas dengan imajinasi yang ada di dunia ini. Sebab soal kehidupan, soal kebangkitan itu sangat berbeda dengan realitas dunia. Sangat berbeda dengan diberitahu bahwa nanti tidak ada yang namanya kematian lagi. Kalau sudah masuk dalam kebangkitan bersama dengan Tuhan, itu tidak ada lagi yang namanya penderitaan, tidak ada lagi namanya sakit penyakit, tidak ada lagi ketakutan dan kecemasan, tidak ada lagi kematian. Nah coba kita membayangkan situasi semacam itu terjadi pada diri kita saat ini. Bisa enggak kita menggambarkan hal itu? Sulit toh? Wong kita masih berhadapan dengan berbagai hal yang ternyata itu mempengaruhi hidup kita. Dan itu membatasi logika kita, cara berpikir kita. Tuhan memberikan pemahaman, menunjukkan bahwa mereka salah karena mereka tidak memahami tentang kebangkitan. Nah, tema kebaktian kita hari ini, Allah orang hidup, kehidupan yang melampaui batas imajinasi kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus rupanya saat itu tidak hanya menjawab pertanyaan mereka. Dia berupaya memberikan pandangan bagi mereka secara penuh soal kawin tidak kawin. Mereka dianggap bukan dari zaman yang akan datang. Sebab ya, mereka nanti yang sudah dibangkitkan ini punya
fisik atau punya apa ya, gambaran begitu, dikatakan sama seperti malaikat-malaikat. Dan mereka adalah anak-anak Allah karena mereka telah mendapatkan kebangkitan itu. Jadi mau bicara begini, kebangkitan orang mati itu bukan kelanjutan dari kehidupan ini. Jadi kalau kita ini hidup saat ini lalu kita dipanggil Tuhan mati, lalu terus bukan bapak ibu misalnya pasangannya namanya siapa, anaknya siapa, wah setelah mati masuk surga misalnya, lalu lanjut ketemunya ya dengan suaminya, dengan anak-anaknya, dengan orang tuanya. Bukan penggambaran semacam itu, tetapi dalam situasi yang baru, kehidupan yang melampaui dari pikiran kita, kehidupan yang mungkin dengan bahasa yang baru, mungkin kita tidak tahu, kehidupan yang sepenuhnya menggambarkan tentang kemuliaan Allah. Oleh karena itu Bapak Ibu jangan kaget kalau kemudian Allah waktu itu memperkenalkan dirinya kepada Musa waktu berjumpa Tuhan dalam bentuk semak berduri, semak yang ada apinya tetapi tidak terbakar itu. Dia memperkenalkan dirinya sebagai Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Nah pertanyaannya, apakah Abraham, Ishak dan Yakub waktu itu masih hidup? Jelas tidak. Wong itu ceritanya di Kejadian, mereka sudah mati. Musa ini kan lahir di Mesir, ceritanya dimulai di kitab Keluaran. Saat itu bangsa Israel sudah berada di Mesir, tetapi Allah memperkenalkan dirinya dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Mereka sudah mati, tetapi di hadapan Allah mereka tidak mati, meskipun secara fisik sudah meninggal. Jadi pada dasarnya Allah itu adalah kehidupan itu sendiri. Yang mati saja di hadapan Dia jadi hidup. Jadi keberadaan diri Allah itulah membawa kehidupan. Nah, ini mestinya punya efek buat orang percaya. Efeknya tentu kalau semua orang takut mati, karena kita punya Allah, maka mestinya rasa takut akan kematian itu berkurang, setidaknya berkurang. Bapak Ibu di sini masih ada yang takut mati enggak? Coba yang tidak takut mati angkat tangan. Enggak ada yang angkat tangan, berarti masih takut semua ya. Oke. Kenapa takut? Ya, karena masih berdosa. Tapi pertanyaannya, siapa di sini yang tidak berdosa? Termasuk saya loh. Juga orang berdosa. Perbedaannya adalah bagaimana kita kemudian meyakini tentang Allah kita yang hidup. Kalau kita meyakini, mestinya ya jangan lagi takut. Paling tidak kalau masih takut ya dikurangilah.
Kalau kita punya keberanian karena ada Allah, maka segala sesuatu yang baik kita berani melakukannya. Kita berani menyuarakan kebenaran, menyuarakan keadilan, apa yang harus dilakukan, apa yang harus kita kerjakan, karena kita yakin bahwa kita ini punya Allah yang hidup. Allah orang hidup. Katakanlah kita ini sudah mati, katakanlah kita ini enggak punya apa-apa gitu kira-kira. Kalau tidak punya apa-apa lalu miskin gitu ya, itu biasanya kan dianggap seperti sudah kamu mati aja, kayak di keluarga ini, mohon maaf ya, masih hidup beberapa keluarga seperti mereka enggak terlalu diperhatikan begitu. Tetapi kalau dengan Allah kan berbeda, mereka diperhatikan betul. Dan karena kita punya Allah, maka kita mau melakukan segala sesuatu, meskipun apapun, mungkin kita tidak punya apapun malah, tetapi kita berani untuk melakukannya karena kita punya Allah. Mestinya hal ini yang kita kerjakan. Sama seperti tunas yang tumbuh di tanah. Tunas itu berusaha untuk hidup. Bapak Ibu pernah melihat biji? Kalau masih biji itu kan masih disebut mati kan, itu belum hidup. Tetapi kemudian ketika dia kena di tanah, dia yakin tempat tumbuhnya, maka dia kemudian berjuang untuk terus bertahan hidup, bertumbuh dan membesar. Sama dengan kehidupan kita. Jangan lupa, Tuhan kita ini bukan Allah yang melatih. Dia mampu dengan tindakan kasih, Dia mampu untuk memberikan perhatian sedemikian rupa. Di tengah situasi apapun, kita perlu memiliki iman akan kebangkitan, iman terhadap Tuhan yang hidup, sehingga ini memberi tujuan bagi kita. Kalau kita tidak yakin pada Allah kita, Allah orang hidup, lalu apa yang akan kita kerjakan? Kita pasti akan berjalan dengan biasa-biasa saja. Kita berjalan memandang hidup hanya seadanya saja. Tetapi dengan memiliki Allah orang hidup, kita tahu dan percaya akan kebangkitan, maka seharusnya kita berani untuk terus melangkah. Kita meninggalkan pikiran-pikiran kita yang terbatas dan mulai percaya pada Allah yang tidak terbatas, Allah yang mau dan mampu melakukan segala sesuatu melampaui apapun yang kita bayangkan. Marilah kita hidup hari ini dengan penuh semangat, membawa kehidupan, kasih dan harapan. Kristus yang datang ke dunia memberikan kekuatan, menghapus kekecewaan dan putus asa. Allah kita bukanlah orang mati, bukanlah Allah orang mati, tetapi Allah orang hidup, dan baginya kita semua hidup. Maka satu hal Bapak Ibu, dengan situasi yang kita alami saat ini, hidup bergereja di tengah keterbatasan, kalau tidak karena pertolongan Tuhan, apalagi jumlah kehadiran anggota jemaat hanya 50-an, jauh lebih sedikit
daripada Pamanuan. Mayoritas lansia lagi. Kalau kita tidak punya iman demikian, sebaiknya kita bertobat ya. Satu-satunya andalan hidup kita, tempat kita bergantung hanya Tuhan. Bapak Ibu mau mengandalkan siapa? Orang tua enggak mungkin. Pasangan hidup belum tentu sesuai dengan apa yang kita mau. Anak belum tentu juga mereka akan ingat setelah dewasa nanti. Tetapi kita kalau bergantung bersandar pada Tuhan sepenuhnya, kita pasti bisa melewatinya dengan baik. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.